Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelas IK 2D kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang session layer. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Muhammad Fahruz Hifzurrahman. Yang kedua, Muhammad Badrut Tamam. Yang ketiga, Murni Astuti. Dan yang keempat, Novika Glory Arianti. Apa itu session layer? Session layer merupakan layer atau lapisan kelima dari keseluruhan lapisan OSI layer pada saat user menerima data dari sebuah jaringan. Session layer ini bertindak sebagai layer atau lapisan ketiga ketika terjadi pengiriman sebuah koneksi atau paket data, atau berperan sebagai transmitter. Lapisan session layer ini memiliki fungsi utama, yaitu untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Kemudian yaitu fungsi dari session layer. Terdapat 4 fungsi dari session layer. Yang pertama, melakukan komunikasi pada sebuah jaringan. Fungsi pertama session layer adalah melakukan dan membangun komunikasi di dalam sebuah jaringan. Perlu kita ketahui bahwa salah satu hal yang penting yang harus kita pahami di dalam sebuah jaringan adalah komunikasi. Tanpa adanya komunikasi, maka sebuah jaringan tentu saja tidak akan dapat bekerja dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Karena itu, session layer ini membantu sebuah jaringan melakukan komunikasi, sehingga jaringan tersebut bisa bekerja dengan baik dan juga optimal. Kemudian, fungsi yang kedua adalah pembentukan hubungan. Setelah komunikasi pada sebuah jaringan mulai terbentuk, maka selanjutnya session layer akan bertindak sebagai pembentuk suatu hubungan. Pembentuk suatu hubungan yang ditentukan oleh jenis komunikasi yang sudah didefinisikan sebelumnya. Pada saat pembentukan hubungan ini, node akan membentuk suatu kontrak tertentu dengan jaringan, yang kemudian menyepakati aturan-aturan komunikasi yang sudah ada pada saat pendefinisian komunikasi, atau pada saat proses fungsi session layer yang pertama. Kemudian, fungsi yang ketiga yaitu pemindahan dan pertukaran data. Fungsi berikutnya dari session layer adalah melakukan proses pemindahan data. Pemindahan data yang terjadi pada layer session ini merupakan sebuah kondisi di mana node-node yang terjadi digunakan untuk melakukan proses dialog dalam hal melakukan pertukaran data. Kemudian, fungsi yang terakhir dari session layer yaitu pemutusan hubungan di dalam sebuah jaringan. Session layer juga merupakan lapisan yang memiliki peran dalam hal melakukan pemutusan hubungan komunikasi dan juga koneksi. Ketika jaringan mengalami masalah dalam melakukan koneksi karena koneksi yang terputus, maka bisa dipastikan terdapat kesalahan dalam konfigurasi pada session layer di dalam jaringan tersebut. Kemudian ada jenis komunikasi pada session layer. Terdapat 3 jenis komunikasi session layer. Yang pertama ada simplex, komunikasi searah dan tidak ada hubungan timbal balik. Maksudnya di sini adalah simplex merupakan bentuk komunikasi yang simpel dan juga sederhana sesuai dengan namanya. Bentuk komunikasi ini merupakan bentuk komunikasi di mana suatu data berjalan secara searah sehingga tidak ada hubungan timbal balik antara komunikasi yang terjadi. Kemudian jenis komunikasi yang kedua yaitu half duplex, komunikasi dua arah yang dilakukan secara bergantian. Maksudnya di sini half duplex ini membentuk komunikasi dua arah yang berarti memiliki suatu hubungan timbal balik di antara dua buah jaringan komunikasi tersebut. Half duplex sendiri ini mengacu pada sistem komunikasi duplex. Namun, proses timbal baliknya ini memiliki sifat yang terbatas dan hanya bisa dilakukan secara bergantian. Misalnya, ketika A ingin mengirim pesan kepada B,
maka B harus menunggu pesan A sampai terlebih dahulu, baru kemudian dapat membalas pesan menuju A. Begitupun sebaliknya. Kemudian yaitu jenis komunikasi yang terakhir adalah full duplex, komunikasi dua arah yang dilakukan secara bersamaan. Nah, perbedaan dari full duplex dan half duplex tadi, jika half duplex dilakukan secara bergantian, nah untuk full duplex ini dapat dilakukan secara bersamaan. Misalnya, ketika A ingin mengirim pesan kepada B, maka B juga bisa langsung mengirim pesan kepada A tanpa harus menunggu pesan dari si A sampai terlebih dahulu. Selanjutnya, protokol dari session layer. Yang pertama, OSI Session Layer Protocol. Yang kedua, Point-to-Point Tunneling Protocol. Yang ketiga, Remote Procedure Call Protocol. Dan yang keempat, Real-Time Transport Control Protocol. Demikian penjelasan tentang session layer dari kelompok 5. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.